Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait kelayakan tanaman tahunan komunitas jeruk siam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Next. Yang pertama ada Ahmad Karisudin, yang kedua ada Irmania, yang ketiga ada Elvira Viola, yang keempat ada Mawar Saron Ligita, yang kelima ada Melin Sudanita, dan yang keenam ada Muhammad Maulidan. Selanjutnya, pada PowerPoint kali ini ada 4 poin yang akan dibahas dalam tiap jurnal. Yang pertama adalah metode, yakni metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Lalu yang kedua kelayakan, yakni kelayakan finansial usaha tani. Lalu yang ketiga teknik analisis, yakni teknik analisis data yang akan digunakan. Lalu yang keempat perhitungan, yakni perhitungan biaya variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bahan PowerPoint kali ini, kami menggunakan artikel dari Analisis Pendapatan Usaha Tani Jeruk Siam, Studi Kasus di Desa Padang Pangrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, dan Kelayakan Finansial Usaha Perkebunan Jeruk Siam di Desa Sekaan, Kintamani, Selatan, Kabupaten Bangli. Next. Yang pertama akan dibahas adalah teknik analisis data. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa perhitungan. Yang pertama ada total biaya. Menurut Sudarsono pada tahun 2008, total biaya dihitung dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Di mana TC adalah biaya total atau total cost, TVC adalah total biaya tetap atau total fixed cost, dan TFC adalah total biaya variabel atau total variable cost. Next. Yang berikutnya dari penerimaan. Menurut Sukirno pada tahun 2002, untuk mengetahui jumlah penerimaan yang diperoleh dapat diketahui dengan rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana TL adalah total revenue, P adalah quantity. Next. Yang ketiga ada pendapatan. Menurut Mupiarto pada tahun 2003, pendapatan dihitung dengan cara mengurangkan total penerimaan dengan total biaya, di mana rumusnya adalah I sama dengan TR dikurang TC, di mana I adalah income, TR adalah total revenue, dan TC adalah total cost. Next. Efisiensi usaha tani jeruk siam. Efisiensi adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya, di mana penerimaan lebih besar daripada total biaya. Menurut Harnanto pada tahun 2003, untuk mengetahui R per C rasio yang diperoleh petani jeruk siam desa Padang Pangrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir adalah R per C rasio sama dengan TR per TC, di mana R per C adalah perbandingan antara penerimaan dan biaya, TR adalah total revenue, dan TC adalah total cost. Di mana saat R per C rasio lebih besar dari 1, berarti usaha tani yang dilakukan secara ekonomis efisiensi atau menguntungkan. Dan R per C rasio lebih kecil dari 1, berarti usaha yang dilakukan secara ekonomis tidak efisien atau mengalami kerugian. Dan R per C sama dengan 1, berarti usaha tani tersebut mengalami titik impas. Next. Selanjutnya adalah perhitungan biaya produksi. Yang pertama adalah perhitungan variabel. Di sini bisa kita lihat biaya variabel terdiri dari bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan BBM. Di sini jika dijumlahkan totalnya untuk biaya variabel yakni Rp232.070.000. Kemudian untuk biaya rata-rata per hektar per tahunnya adalah Rp16.153.500. Setelah itu menghitung biaya tetapnya. Di sini biaya tetapnya bisa kita ketahui dari penyusutan alatnya, yakni biaya kelompok tani per tahunnya itu Rp31.583.833. Untuk biaya rata-rata per hektar per tahunnya adalah Rp1.579.191. Next. Di sini tabel rekapitulasi pendapatan. Bisa kita lihat bersama di sini untuk penjualannya adalah Rp1.100.086.500. Dan untuk
total biayanya 300 juta 354.653.833 rupiah. Untuk RC rasionya 3,35 dan untuk laba bersihnya 831.846.166. Untuk jumlah rata-rata hektar per tahunnya 41.592.308 rupiah. Next. Selanjutnya adalah tingkat efisiensi usaha tani jeruk siam. Di sini untuk mengetahui tingkat efisiensinya bisa kita lihat dari RC rasionya, yakni bisa kita ketahui bersama total dari RC rasionya adalah 3,35, yang mana artinya usaha tani jeruk siam merupakan kegiatan usaha tani yang efisien dan layak sebab RC rasionya memiliki nilai lebih dari 1. Selanjutnya ada tabel laporan pendapatan usaha tani jeruk siam. Penjualan usaha tani jeruk siam yaitu 1.186.500.000. Biaya produksi yang pertama ada beban bibit yaitu 54.300.000 ya. Yang ketiga beban pestisida ada 23.020.000 rupiah. Pada beban tenaga kerja 162.975.000 rupiah. Lalu ada beban penyusutan alat 31.583.833 rupiah. Ada beban bahan bakar 1.965.000 rupiah. Maka biaya usaha totalnya adalah 354.653.833 rupiah. Maka laba bersih usaha tani jeruk siam yaitu sebesar 831.846.166 rupiah. Selanjutnya yaitu di jurnal 2. Dalam metode ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara menerapkan dua metode, yaitu library research dan field research. Metode analisis data. Net present flow merupakan perbedaan di antara nilai pasar investasi dan biaya yang dikeluarkan. Nah, NPF ini mencerminkan besarnya tingkat pengembalian dari usulan usaha atau proyek. Oleh karena itu, usulan proyek yang layak diterima haruslah memiliki nilai NPF lebih besar dari 0. Jika tidak, maka proyek itu akan mengalami kerugian. Selanjutnya, net benefit atau cost ratio merupakan perbandingan antara NPF total dari benefit bersih terhadap total dari biaya bersih. Selama B atau C atau ratio lebih besar dari 1, maka usulan proyek dapat diterima. Tetapi apabila sebaliknya, maka usulan proyek tersebut harus ditolak. Next. Internal Rate of Return atau bisa disingkat IRR, merupakan tingkat diskonto yang menyebabkan NPF investasi sama dengan 0. IRR ini dapat juga dianggap sebagai tingkat keuntungan atas investasi bersih dari suatu usaha. Next. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi. Perubahan ini terjadi sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung. Yang kedua, mengurangi resiko kerugian. Yang ketiga, melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis yang dilakukan. Yang keempat, adanya cost overrun. Yang kelima, penurunan produktivitas siklus produksi. Yang terakhir, mundurnya jadwal pelaksanaan proyek atau siklus produksi. Selanjutnya kelayakan finansial usaha tani jeruk siam jurnal kedua, di mana net present value-nya sebesar 10.140.253.940 yang berarti dalam jangka 10 tahun ke depan atau 20 siklus produksi akan datang, modal yang diterima dari pemilik ini sebesar 10.140.253.940, di mana NPV-nya positif, maka layak untuk dilanjutkan. Untuk net benefit cost ratio
cost ratio atau hasil perhitungannya mendapatkan 4,89 yang artinya setiap pengeluaran sebesar Rp1 akan menghasilkan penerimaan bersih sebesar 4,89 rupiah. Nah, benefit cost ratio atau net benefit atau cost ratio-nya ini lebih dari 1, maka dapat disimpulkan usaha tani jeruk siam ini tidak akan terancam bangkrut karena dihasilkan lebih besar, yaitu sebesar 4,89. Selanjutnya internal rate of return IRR di mana didapatkan perhitungan sebesar 25%, sedangkan suku bunganya 12%. Jadi mendapatkan lebih besar 13% untuk suku bunga. Jadi lebih baik usaha tani jeruk siam ini dijalankan usaha taninya daripada didepositokan di bank. Karena nilai IRR-nya lebih besar daripada tingkat suku bunga yang berlaku di bank tersebut. Untuk payback period di mana perhitungannya mendapatkan pada periode 13 periode atau 6,5 tahun usaha tani jeruk siam dapat mengembalikan seluruh modalnya sebesar Rp2.073.850.000. Untuk analisis sensitivitasnya untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan yang didapat. Nah, analisis sensitivitasnya itu terjadi peningkatan sebesar 10% yang artinya layak untuk dalam sensitivitasnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Adapun kendala yang dihadapi oleh usaha tani jeruk siam di Desa Sekaan, yaitu kendala yang dihadapi usaha tani jeruk siam yaitu kurangnya informasi dan efisiensi dalam permasalahan pendapatan usaha tani jeruk siam, yang mana fungsi dari informasi itu harusnya menarik para investor untuk mau berinvestasi agar usaha tani jeruk siam semakin berkembang dengan adanya investasi dari investor yang seharusnya. Dan kesimpulannya yaitu usaha tani jeruk siam di Kabupaten Pasir cukup berpotensi dalam mengembangkan usaha tani jeruk siam. Dengan adanya luas lahan yang cukup luas, rata-rata penduduk Kabupaten Pasir pendapatan melalui usaha tani kebun jeruk. Tingkat efisiensi usaha tani jeruk siam juga dikatakan efisien melalui perhitungan R/C rasio dengan nilai 3,35 karena memiliki nilai rasio penerimaan atas biaya yang lebih dari 1, yaitu R/C rasio lebih dari 1 atau setiap 1 unit biaya yang dikeluarkan menghasilkan kenaikan sebesar 3,35 sehingga kegiatan usaha tani jeruk siam efisien atau layak karena memberikan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Sementara itu jika dibandingkan dengan tingkat efisien pada dalam padi sawah lebih kecil daripada usaha tani jeruk dengan nilai 2,14 walaupun masih dikatakan efisien karena memiliki nilai rasio penerimaan atas biaya yang lebih dari 1 atau setiap 1 unit biaya yang dikeluarkan menghasilkan kenaikan sebesar 3,35 sehingga kegiatan usaha tani jeruk siam efisien atau layak karena memberikan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.